wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas PDB 1.31. Di sini, kelompok kami mengusung topik digitalisasi dengan judul Analisis Minat Ekonomi Kreatif Berbasis Digital pada mahasiswa angkatan 2019 hingga 2021 Universitas Airlangga. Kelompok kami, Jian Rania dari program studi kedokteran, Salsabila Eka Layu Punitiar dari program studi biologi, Shirley Angelica dari program studi teknik biomedis, Ediana Ramalia, yaitu saya dari program studi kesehatan masyarakat, Eka Jita Salsabila dari program studi bahasa dan sastra Inggris, Indiarus Fikriah dari program studi kejepangan, Naziatul Musfiroh dari program studi perpajakan. Latar belakang dari proyek ini adalah proses digitalisasi telah berkembang sejak kemajuan penggunaan teknologi, komunikasi, dan informasi di era revolusi industri. Semakin berkembangnya ide dan gagasan manusia, banyak hal yang sebelumnya dikerjakan secara manual menjadi lebih efisien. Salah satunya yakni sektor e-commerce. Sektor ini sendiri memiliki total nilai penjualan yang diperkirakan sebesar 53 miliar US dollar pada 2021. Transaksi melalui e-commerce ini sendiri membawa keuntungan. Salah satunya yakni meningkatkan pendapatan dengan online channel yang biaya modal awalnya lebih murah, mengurangi biaya yang berhubungan dengan kertas seperti percetakan, mengurangi keterlambatan dengan transfer elektronik atau pembayaran yang tepat waktu dan dapat langsung dicek. Pembayaran yang tersistem juga mengurangi kesalahan yang dibuat oleh manusia pada umumnya, mempercepat layanan pada pelanggan dengan layanan online yang lebih responsif. Hal ini juga sesuai dengan poin DCIS nomor 8, yakni Design Work and Economic Growth, dengan tujuan mencapai tingkat ekonomi yang tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi termasuk melalui fokus pada sektor memberi nilai tambah pada karya. Lalu mencapai sustainable, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja atau pelatihan. Lalu mencapai tujuan untuk menjadikan mahasiswa menjadi lebih inovatif dalam dunia ekonomi kreatif. Dan penelitian ini juga sesuai dengan poin SDGs nomor 1, yakni no poverty atau mengakhiri kemiskinan. Ekonomi kreatif sendiri semakin berkembang. Perlu partisipasi cendekiawan, wirausahawan, dan juga pemerintah. Karena jumlah wirausahawan di Indonesia sendiri masih sangat kurang. Dan diperlukan juga mahasiswa sebagai agen perubahan untuk mengubah pemikiran, mencari kerja, menjadi pencipta lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan ekonomi kreatif berbasis digital. Rumusan masalah. 1. Seberapa banyak mahasiswa Universitas Airlangga yang berminat terhadap ekonomi kreatif berbasis digital? Nomor 2, pada jenjang semester berapa mahasiswa paling banyak berkontribusi terhadap ekonomi kreatif berbasis digital? Nomor 3, apa saja jenis ekonomi kreatif berbasis digital yang dijalankan mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2019 hingga 2021? Tujuan mengembangkan kesadaran dan keinginan mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Airlangga sebagai agen perubahan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi negara dengan menerapkan ekonomi kreatif berbasis digital. Tujuan khusus terdapat 3. Yang pertama, mengetahui seberapa besar kontribusi mahasiswa Universitas Airlangga terhadap ekonomi kreatif. Yang kedua, mengetahui jenjang semester mahasiswa yang paling banyak berkontribusi di era digitalisasi terhadap ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, mengetahui jenis ekonomi kreatif yang dijalankan mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2019 sampai 2021. Dapat juga manfaat. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai usia mahasiswa menjalani ekonomi kreatif berbasis digital. Yang kedua, memberikan pengetahuan mengenai ekonomi kreatif berbasis digital. Keutamaan penelitian. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan dengan memanfaatkan kemajuan iptek. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan kemajuan digitalisasi dalam mengembangkan minat dan bakat untuk berwirausaha. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran terkait peluang berwirausaha di era globalisasi bagi mahasiswa. Yang keempat, menambah pengetahuan mahasiswa terkait dunia wirausaha dan mampu untuk dijadikan pedoman pada mahasiswa dalam berwirausaha era globalisasi. Yang terakhir, menambah wawasan terkait digitalisasi serta pemanfaatannya pada bidang ekonomi kreatif. Kemudian, teman yang ditargetkan dalam proyek ini adalah diharapkan dapat menyebutkan semester mahasiswa yang aktif dalam perkembangan ekonomi kreatif berbasis digital untuk memberikan kesadaran dan harapan untuk mahasiswa lainnya dalam membantu perekonomian dan kesejahteraan negara. Kemudian, untuk kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pengusul atau dari tim kelompok kami, yang pertama, penelitian berasal dari rumpun kesehatan seperti kedokteran dan kesehatan masyarakat dapat melakukan upaya preventif pada mahasiswa dalam menjaga kualitas kesehatannya karena kesehatan menurut UU nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian kedua, peneliti dari yang berasal dari ilmu saintek dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi global melalui identifikasi efektivitas dampak teknologi dalam mempengaruhi kontribusi mahasiswa terhadap pembangunan ekonomi negara sebagai wirausaha dini. Kemudian yang ketiga, peneliti yang berasal dari rumpun ilmu budaya seperti sastra Jepang dan Inggris
menggagas ide untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai budaya yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian yang terakhir, penelitian berasal dari rumput perpajakan dapat memberikan ide untuk perbaikan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya akan untuk keluar sendiri, yaitu artikel ilmiah yang diharapkan mampu menjadi acuan teori dan referensi terhadap jumlah mahasiswa Universitas Airlangga dalam berwirausaha dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta minat terhadap ekonomi kreatif terutama pada era digitalisasi ini. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada definisi digitalisasi. Nah, untuk digitalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses peralihan dari penggunaan media cetak menjadi media digital yang dikodekan ke dalam bentuk bit atau binary digit. Kemudian untuk sejarah digitalisasi. Sebenarnya pemanfaatan teknologi dalam satu hal yang baru. Nah, satu contoh sederhana yaitu upaya memikrofilmkan arsip-arsip VOC dan kolonial lainnya yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI sekitar tahun 1970-an. Selanjutnya di sini ada definisi ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif itu? Menurut Faisal Afif pada tahun 2012, ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era baru yang mengutamakan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dari sumber daya manusianya. Struktur perekonomian dunia bertransformasi secara cepat dari yang awalnya berbasis sumber daya alam menjadi sumber daya manusia, lalu dari era genetik dan ekstraktif menjadi era manufaktur dan jasa informasi. Dan terakhir, dari perkembangan terakhir masuk ke era kreatif. Lalu kemudian ada sejarah ekonomi kreatif. Di sini terdapat beberapa teori ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif itu? Menurut Faisal Afif pada tahun 2012, ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era baru yang mengutamakan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dari sumber daya manusianya. Struktur perekonomian dunia bertransformasi secara cepat dari yang awalnya berbasis sumber daya alam menjadi sumber daya manusia, lalu dari era genetik dan ekstraktif menjadi era manufaktur dan jasa informasi. Dan terakhir, dari perkembangan terakhir masuk ke era kreatif. Lalu kemudian ada sejarah ekonomi kreatif. Di sini terdapat beberapa teori, salah satunya adalah teori Alvin Toffler yang menyatakan bahwa gelombang peradaban manusia itu ada 3. Yang pertama, abad pertanian, lalu yang kedua, abad industri, dan yang terakhir adalah abad informasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu keterkaitan dengan penelitian terdahulu. Jadi untuk menyusun artikel ini, kami juga mencantumkan penelitian terdahulu sebagai acuan. Yang pertama adalah penelitian dari Permadani tahun 2021 dengan judul Analisis Minat Berwirausaha dalam Perspektif Ekonomi Kreatif Studi Kasus Mahasiswa Sekabupaten Bangkalan. Jadi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Permadani ini adalah mahasiswa itu mereka itu juga semakin tinggi terhadap ekonomi kreatif itu sendiri. Nah, persamaan penelitian terdahulu yaitu penelitian Permadani dengan penelitian kami, yang pertama adalah subjeknya. Subjek dari penelitian Permadani ini juga mahasiswa, begitu pula dengan subjek penelitian kami. Kemudian yang kedua, tujuan dari penelitian terdahulu dan juga penelitian kami itu juga sama-sama untuk menganalisis minat di kalangan mahasiswa. Kemudian di sisi persamaan juga ada perbedaan. Yang pertama, jenis penelitian. Perbedaan jenis penelitian dengan kami adalah penelitian Permadani ini menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian kami menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, cakupan dari penelitian Permadani ini adalah mahasiswa se-Kabupaten Bangkalan, sedangkan cakupan penelitian dari Universitas Airlangga sendiri di angkatan 2019 hingga 2021. Kemudian ada perbedaan teknik analisis data, karena beda jenis penelitian, maka beda pula jenis teknik analisis datanya. Kami menggunakan teknik analisis data statistika deskriptif. Kemudian kami juga mencantumkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Nyawit Nyana dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pemberian Mata Kuliah Kewirausahaan dan Pelatihan Kewirausahaan terhadap minat wirausaha ekonomi kreatif pada mahasiswa Unmas Denpasar. Dari penelitian Nyawit Nyana dan kawan-kawan ini didapatkan hasil bahwa terdapat korelasi antara pengaruh pemberian mata kuliah kewirausahaan dan pelatihan wirausaha terhadap minat dari mahasiswa Unmas Denpasar ini terhadap minat berwirausaha ekonomi kreatifnya. Nah, persamaan dari penelitian Nyawit Nyana dan kawan-kawan dengan penelitian kami yaitu yang pertama sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang hasilnya itu berupa angka-angka. Kemudian yang kedua, subjek mahasiswa di universitas tertentu. Jadi dan di samping persamaan yang ada juga terdapat perbedaan. Yang pertama, perbedaan teknik sampling, karena pada penelitian Nyawit Nyana dan kawan-kawan ini menggunakan teknik sampling berupa random sampling. Sedangkan teknik sampling penelitian kami yaitu stratified random sampling. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian dari Nyana ini adalah untuk menunjukkan adanya pengaruh pemberian mata kuliah kewirausahaan dan variabel pelatihan wirausaha terhadap variabel minat wirausaha ekonomi kreatif. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini jenis penelitian kami yaitu kuantitatif, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kami juga menyajikan dalam bentuk angka atau numerik. Kemudian lokasi penelitian kami ini dilakukan di Universitas Airlangga secara hybrid, yaitu ada cara daring dan juga luring. Daringnya ini adalah saat pengumpulan data melalui hasil-hasil yang tertera pada kuesioner, kemudian luringnya adalah
saat berdiskusi untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian waktu yang digunakan untuk penelitian ini itu kurang lebih selama 4 bulan, yaitu dari bulan Maret hingga Juni tahun 2022. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Untuk populasi sendiri dari mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2019 hingga 2021 total sejumlah 22.962 mahasiswa. Nah, dari jumlah yang banyak ini kami mengambil sampel berdasarkan rumus Lovin untuk menghitung minimum sampelnya. Dengan rumus seperti yang tertera, untuk N kecil adalah sampel, N besar adalah populasi, dan E adalah margin of error. Di mana margin of error yang kami gunakan adalah 5%, sehingga didapatkan total sampel minimal adalah 393. Kemudian untuk sampel dari 393 tadi itu, kami bedakan lagi berdasarkan angkatannya melalui teknik sampling, stratified random sampling, sehingga didapatkan sampel angkatan 2021 minimal 141 orang, angkatan 2020 minimal 127 orang, dan angkatan 2019 minimal 125 orang. Untuk variabel dalam penelitian kami ada dua, yaitu variabel independen dan dependen. Untuk variabel independennya adalah pemahaman mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2019 hingga 2021 mengenai ekonomi kreatif berbasis digitalisasi. Kemudian untuk variabel dependennya adalah minat mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2019 hingga 2021 terhadap ekonomi kreatif berbasis digital. Selanjutnya ada sumber dan strategi pengumpulan data. Untuk sumber data sendiri, kami menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer adalah bentuk data yang diperoleh secara langsung melalui observasi atau wawancara secara langsung. Bentuk data primer pada penelitian kami adalah hasil dari pengisian kuesioner dari subjek penelitian. Kemudian untuk data sekunder sendiri adalah sumber data yang didapatkan dari kajian penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik penelitian yang sama dengan penelitian kami. Selanjutnya untuk strategi pengumpulan data, kami menggunakan strategi survei melalui kuesioner digital, yaitu dengan platform Google Form. Di sini adalah diagram prosedur penelitian kami. Yang pertama, kami melakukan studi pustaka terkait topik yang kami pilih, dan selanjutnya kami melakukan pembuatan kuesioner di platform Google Form, dan kami sebarluaskan pada target responden, yaitu mahasiswa Universitas Airlangga, angkatan 2019 hingga 2021, dan yang terakhir adalah analisis data. Analisis data sendiri, kami menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini adalah digunakan hanya untuk memberikan gambaran atau analisis dari suatu hasil penelitian tanpa melakukan generalisasi. Ini adalah daftar pustaka kami yang kami gunakan untuk menyusun proposal ini. Baik, demikian presentasi yang kami sampaikan untuk proposal kami, yaitu riset sederhana mengenai judul analisis minat ekonomi kreatif pada mahasiswa angkatan 2019 sampai 2021 Universitas Airlangga. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.